buka modulnya juga di sini. Oh, ini ada yang keluar lagi dari Zoom. Siapa dia? Ya sudah. Nanti sambil nunggu join lagi. Bab turunan ini dia. Bisik banget ya tempat saya ya. Turunan. Oke. Nih. Turunan itu nanti tidak terlalu panjang sih sebenarnya ya. Karena nanti yang akan kita bahas tuh seperti ini nih. Jadi turunan itu nanti sebenarnya ini bab setelah kalian belajar limit. Tapi kayaknya sama Bu Sri limit belum masuk banyak ya. Melodi sudah berapa pertemuan nih limit sama Bu Sri? Ingat saya baru sekali. Oh, baru sekali. Oke, berarti belum. Dan itu posisinya kayak kita limit, tapi kita tuh belum ulangan trigono gitu. Jadi limit terus 2 minggunya baru ulangan trigono gitu. Jadi kepotong gitu. Oke, karena tabrakan sama pelajaran yang lain ya saat mau ulangan ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya nanti ya saya nanti singgung sedikit. Oh, ini Michelle udah join. Tentang limit supaya paham karena nanti ini dasarnya ke menuju ke turunan. Jadi dari teori-teori di limit itu menghasilkan teori baru yaitu turunan. Jadi nanti turunan itu sebenarnya ada beberapa rumus di turunan yang akan membantu menyelesaikan soal-soal di limit. Tapi tidak semuanya ya. Ada soal yang misalnya kalau diselesaikan dengan cara limit itu panjang sekali, tapi ternyata dengan konsep turunan kita bisa lebih cepat menyelesaikannya gitu. Nah, berarti nanti karena limit itu adalah dasar dari turunan, berarti nanti di turunan kita akan membahas mengerjakan soal turunan dengan beberapa limit nanti ya. Itu tapi tidak sebentar aja, tidak terlalu banyak. Kemudian nanti di sini muncul rumus-rumus turunan. Kemudian setelah itu baru nanti yang berikutnya adalah aplikasinya. Nah, sebenarnya turunan itu kepakainya buat apa sih? Gitu. Jadi kalau limit itu kan seperti ini ceritanya. Kalau misalnya orang tuanya Melodi misalnya ya menyewa ruko misalnya di daerah mana biasanya yang laris itu di mana? Di Kemang ya misalnya nih. Orang tua Melodi menyewa ruko di daerah Kemang nih. Biaya sewa per bulan per tahun. Jadi sewanya harus per tahun. Misalnya sewa per tahun itu 500 juta misalnya ya. Nah, kalau misalnya orang tua Melodi itu menyewa ruko yang harganya 500 juta per tahun, tetapi ruko itu tidak dipakai untuk jualan, untuk dagang atau untuk berbisnis apapun, ya cuman untuk singgah sementara karena Melodi di Gonzaga misalnya. Ya, maka 500 juta itu menjadi besar tak terhingga gitu ya. Kalau di limit kan seperti itu nih, ada yang besar tak terhingga gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang tua Melodi bisa memperoleh penghasilan dari sewa ruko tersebut di Kemang itu, misalnya per bulan bisa dapat penghasilan 100 juta misalnya ya. 100 juta tuh per bulan. Maka angka 500 juta per tahun itu menjadi lebih kecil ya ketimbang kalau misalnya kita tidak ada penghasilan sama sekali setiap bulannya. Nah, itu adalah teori limit di situ ya. Kepakainya adalah di situ. Jadi gimana caranya kita mengusahakan supaya angka 500 juta itu limit ke angka 0. Supaya kita nggak kerasa bayar 500 juta per tahun itu nggak ada rasanya. Karena penghasilan kita melebihi dari angka tersebut gitu ya. Jadi masih bersisa buat bayar 500 juta. Itu artinya angka 500 juta itu bisa limit ke 0. Nah, itu pengertian limit di sini. Nah, nanti akan kita pakai di penjelasan tentang turunan. Nah, kalau aplikasi turunan sendiri, itu misalnya kita akan, nah ini kaitannya dengan fisika ya. Ada laju perubahan, jadi ada laju sesaat ya. Nah, kalau fisika kan ada kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata. Nah, yang disebut turunan itu yang kecepatan sesaat, bukan kecepatan rata-rata ya. Kecepatan sesaat itu adalah turunan nanti. Kemudian gradien. Nah, menentukan gradien garis singgung atau menentukan persamaan garis singgung ya.
Nah, itu kan butuh gradien. Gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk menentukan kapan grafik kita akan naik, kapan grafik kita akan turun. Jadi tanpa menggambar grafik, nanti kita bisa menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun gitu. Jadi grafik kita akan turun di sekitar apa sih? X-nya berapa sampai berapa sih gitu. Kemudian untuk menentukan nilai max min atau titik belok. Nah, max min ini nanti fungsinya adalah kalau misalnya kita mempunyai permasalahan tentang memaksimumkan penghasilan misalnya. Supaya penghasilan kita mencapai maksimum, titik maksimum, nah kita harus memproduksi barang seberapa banyak. Nah, nanti turunan itu akan kita pakai di sini. Atau kalau misalnya kita punya proyek bangunan misalnya ya. Nah, turunan itu bekerjanya adalah kita menentukan berapa hari nih proyek selesai supaya pengeluaran kita menjadi yang paling minimum gitu. Jadi itu semua terapan turunan yang kita bicarakan adalah nanti yang sangat membantu di permasalahan tersebut adalah turunan. Oke, itu gambaran tentang turunan. Sekarang kita ke pengertian turunan. Turunan itu nama lainnya adalah derivatif atau diferensial. Jadi, maka nanti kalau di turunan ada dx, dy, gitu ya, dy, dx, dt, kalau di fisika ya udah ada kan, ds per dt. Nah, d itu berasal dari diferensial itu, disingkat dengan d kecil ya. Oke. Dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai. Nah, ini dia. Yang disebut turunan itu dia harus mengalami perubahan nih. Fungsi itu berubah seiring dengan perubahan nilai variabel ininya. Variabel bebasnya ya. Variabel bebasnya yang kita gerakkan, kemudian nanti fungsinya juga ikut bergerak berubah gitu. Kayak kalau di matematika berarti X-nya nih. X-nya itu domainnya yang kita gerakkan. Nanti di turunan itu kita limitkan ke 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke yang lainnya bisa dibaca sendiri. Konsep turunan sendiri. Nah, ini dia. Diferensial itu adalah laju sesaat. Nah, kecepatan sesaat ya. Perubahan fungsi, perubahan nilai fx terhadap perubahan nilai x-nya. Jadi kalau misalnya x-nya itu x1 dan x2, nah jarak antara x1 dan x2 itu kita dekatkan ke 0. Nah, inilah kata-kata limitnya di sini. Kata-kata mendekati, pendekatan itu adalah kita ambil dari bahasa limit kan. Limit itu adalah pendekatan gitu. Nah, sebelum kita bahas yang laju sesaat, kita bahas dulu tentang laju rata-rata. Laju rata-rata, perubahan fungsi, laju rata-rata kalau di fisika, kecepatan rata-rata itu apa sih rumusnya? Rian, masih ingat? Kecepatan rata-rata kalau di fisika itu rumusnya apa? V rata-rata, gini ya kayaknya ya. Apa rumusnya? Apa Rian? Ingat gak? Enggak tahu Bu, S per T kali, enggak tahu. Delta. Delta S. Ya, delta Oh, S per delta T ya. Mm-mm. Nah, ini kecepatan rata-rata. Nah, di sini juga kalau fungsinya F berarti di sini adalah delta F per delta X ya. Delta F per delta X. Kalau di variabel kalau fungsinya adalah F, kemudian variabel bebasnya atau domainnya itu adalah X. Nah, gini. Jadi rumus dimanapun kalau tentang laju rata-rata itu pasti seperti ini. Tergantung fungsinya. Kalau fungsinya dalam S ya udah delta S gitu. Kalau variabel bebasnya adalah waktu berarti delta T per delta T. Kalau variabel bebasnya adalah X berarti per delta X gitu. Nah, A ini adalah, nah ini perhatikan. Kalau X-nya itu adalah A nilainya, jadi anggap aja ini U1 ya, supaya gampang membayangkan. Kemudian X2 itu adalah U2.
Nah, nilai U2 itu adalah A ditambah B. Nah, ini berarti jarak antara si X1, U1 sama U2 itu adalah sejauh B ya jaraknya ya. Nah, si B inilah yang akan kita limitkan ke 0 nanti. Itu nanti masuknya ke laju sesaat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke rumus dari kecepatan rata-ratanya dulu. Laju rata-rata ya. Nah, ini perhatikan. Kecepatan rata-ratanya adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah karena fungsinya fx, berarti tadi X-nya yaitu X2 dan X1, berarti kita masukkan ke sana. Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 per min X1. Nah, karena X2-nya tadi adalah A plus B, maka kita gantikan ke sana A plus B. Kemudian X1-nya tadi A, kita substitusi ke sana A. Nah, kemudian yang A tadi adalah domain dari fungsi fx ya. Jadi A adalah nilai X. Maka kita gantikan ke sana jadi fx plus B dikurangi fx. Kemudian ini A dikurangi A hilang jadi per B. Nah, begitu. Ini adalah rumus kecepatan rata-rata. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan menanyakan laju rata-rata, maka kalian gunakan rumus ini. Delta Y per delta X berarti fx plus B dikurangi fx dibagi B. Kemudian sekarang laju sesaat. Laju sesaat perubahan fungsi inilah yang disebut sebagai turunan. Nah, itu pengertiannya adalah nilai limit. Nah, ini perhatikan. Nilai limit dari laju rata-rata. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena si jarak antara X1 dan X2 itu nanti akan kita limitkan ke 0. Nah, ini perhatikan. Si jarak antara X1 dan X2 tadi adalah sejauh B, ya enggak? Nah, B-nya ini akan kita limitkan ke 0. Jadi, gimana caranya supaya jarak antara X1 dan X2 itu tidak jauh-jauh, tetapi dia mendekati 0, hampir berhimpit gitu ya. Maka ini teori limit, karena kita ada muncul kata-kata B mendekati 0. Berarti adalah limit B mendekati 0 gitu ya. Karena dari limit dari laju rata-rata, nah tadi rumus laju rata-rata yang ini atas ini, berarti ya udah kita tinggal memasukkan karena ini turunan, maka lambang turunan adalah dy per dx ya. dy per dx sama dengan limit dari delta y per delta x. Jadi turunan itu adalah limit dari laju rata-rata. Berarti limit dari delta y per delta x. Kemudian delta y per delta x kita ganti rumusnya dengan fx. Nih, langsung aja ke sini lihatnya ya. Fx plus B dikurangi Fx dibagi B, di mana B-nya kita dekatkan ke 0. Nah, yang di depan ini adalah lambang turunan semuanya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal, tentukanlah nilai dy per dx, oh berarti turunan. Atau tentukanlah nilai dfx per dx, berarti ini turunan dari fungsi f. Atau y aksen, oh berarti ini turunan dari fungsi y. Atau f aksen x, oh ini berarti turunan dari fungsi f gitu ya. Jadi ini aksen bacanya. Pangkat apa? Seperti tanda apa ini namanya? Kalau tanda inverse kan pangkat -1 ya. Kalau ini pangkat kayak pangkat 1 itu artinya inverse. Salah. Artinya turunan, aksen. Oke, itu konsep tentang turunan. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya supaya lebih jelas lagi. Kita lihat contohnya. Yang lebih kelihatan adalah di garis singgung. Nah, ini perhatikan. Tentang garis singgung. Nah, kenapa dia bisa merupakan turunan? Kita buka yang ini dulu sebentar. Saya buka gambar yang bisa digerakkan supaya kebayang. Nah, ini perhatikan. Kalau misalnya nih, A itu terletak pada X1. Kemudian B itu terletak pada X2 ya, di sini X2 nih. Nah, dua titik ini terletak pada kurva ini. Kurva X sama dengan ya. Karena dia elips. Kok elips? Hiperbola. Nah, kalau misalnya jarak antara titik B ke titik A itu kita dekatkan. Nah, ini perhatikan kalau jaraknya jauh, berarti di sini
Garis yang merah ini memotong kurva ya. Memotong kurva di 2 titik nih. Kalau titik B ini kita dekatkan ke titik A, kita gerakkan semakin mendekati titik A, tetapi titik B bergeraknya di sepanjang kurva ya. Tidak boleh keluar dari kurva. Nah, ini perhatikan. Maka perhatikan, jarak antara titik A dan titik B semakin dekat, maka persamaan garis yang merah ini jadinya hanya menyinggung hiperbola gitu ya, tidak memotong. Nah, inilah yang disebut sebagai turunan. Kalau dia tidak digerakkan, maka kita bisanya menghitung kalau tadi kecepatan rata-ratanya ya, misalnya kalau ini kurva berkaitan dengan kecepatan misalnya, maka ini merupakan kalau titik B tidak kita gerakkan ke titik A ya, kita hanya bisa menghitung delta Y per delta X doang. Tidak bisa menghitung gradiennya, tetapi kalau titik B semakin kita dekatkan ke titik A, nah, garis merah perhatikan berubah juga, dia menjadi garis singgung. Maka dari sini kita bisa menghitung gradien garisnya, gitu. Nah, sekarang kita lihat ke modul kita tadi. Ada gambar yang tidak bergerak juga di sini. Nah, ini perhatikan. Titik B itu yang di sini nih. Dia letaknya adalah A plus B ya. Nah, ini A plus delta X. Delta X itu adalah si B. Ini jaraknya. Ini titik B. Kalau titik B kita gerakkan sepanjang kurva sampai mendekati titik A, maka ini gambarnya ada yang di bawah nih. Nah, ini. Titik B kita gerakkan semakin mendekati titik A, maka garisnya itu semakin menjadi garis singgung ya. Nah, ini. Tidak memotong lagi. Nah, ini perhatikan di sini. Jika titik B bergerak sepanjang kurva mendekati titik A, nah ini amati gambar yang kedua, maka nilai delta X-nya atau nilai B-nya itu akan mendekati 0. Maka titik B akan berimpit dengan titik A. Maka akibatnya kita bisa menghitung gradiennya. Nah, garisnya akan menyinggung parabola. Gitu. Maka kita bisa menghitung gradiennya karena titik B berhimpit dengan A, ya udah ini jadi satu aja, jadi titik A aja ya. Berarti gradien di titik A itu adalah, nah ini karena titik B itu bergerak, perubahan berubah, maka kita memakai limit. Jadi ini kayak pakai konsep yang laju sesaat tadi ya. Adalah limit dari laju rata-rata gitu. Maka di sini limit delta X yang bergerak mendekati 0. Di sini adalah FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X. Nah, ini adalah rumus gradien. Nah, sekarang kita lihat ke contohnya. Tentukan gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik dengan absis 2. Oke, nah ini berarti karena yang ditanya gradien, berarti kita memakai rumus yang tadi ya. M sama dengan limit dari kecepatan rata-rata tadi ya. Gitu. F2 plus delta X. Kenapa A-nya diganti 2? Karena dia mintanya absisnya 2. X-nya 2 ya. Kita ganti ke sana. 2 plus delta X dikurangi F2 dibagi delta X. Artinya F2 plus delta X apa? Fungsi kita adalah X kuadrat nih. Berarti X ini semua berubah menjadi X plus delta X. Nah, di sini jadinya 2 plus delta X kuadrat. Dikurangi F2 artinya apa? Masukkan ke X kuadrat, X-nya diganti 2, jadinya 2 kuadrat. Per delta X tetap sama. Kemudian kita urai ya, dikuadratkan. 2 plus delta X-nya menjadi 4 plus 4 delta X ditambah delta X kuadrat dikurangi 2 kuadrat 4. Coret yang sama yang bisa dihapus ya nih. 4 dikurangi 4 habis. Kemudian tinggallah 4 delta X plus delta X kuadrat. Delta X di pembilang ini kita faktorkan 1 supaya bisa dicoret sama yang delta X di bawah gitu ya. Nah, maka kita peroleh fungsi terakhir sederhananya adalah 4 plus delta X. Nah, cara dilimitkan setelah kita menyederhanakan fungsinya, kemudian substitusi delta X-nya jadi 0 di sana. Jadi ketemulah 4. Ya udah jadi gradien garis singgung kurva. Fx sama dengan X kuadrat di titik dengan absis 2 itu adalah 4. Apakah paham?
Saya bingung di kuadratin itu kenapa. Iya, Bu. F-nya Karena hilang sama kuadratnya dari mana, ini Bu? loh, karena fungsi fx yang A itu adalah x kuadrat. Jadi nanti kalau misalnya fx kita adalah misalnya di sini adalah 2x kuadrat min 3x, maka nanti M-nya, M itu sama dengan lim delta X mendekati 0, kemudian di sini ini adalah yang di sini, karena fx-nya yang ini ya, berarti di sini adalah 2 dikali, kalau absisnya 2 ya, 2 plus delta X kuadrat min 3 kali 2 plus delta X dikurangi F2. Berarti F2-nya itu adalah, ya udah berarti 2 kali, ini gini ya. Nah, 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2. Paham? Kebayang sekarang? Per delta X. Paham? Maaf, Bu, ini rumus dari mana lagi, Bu? Kok Ini tiba-tiba dia jadi belakangnya ada F-nya? Tapi tadi kan kamu nanya kenapa itu dikuadratin, karena fungsinya X kuadrat. Nah, kalau fungsinya saya ganti jadi ini, ya udah di sini jadi 2x kuadrat min 3x kan? X-nya itu berubah. Oke. Oke, yang depan itu X-nya berubah jadi 2 plus delta X. Yang belakang berubah jadi 2. Nah, ini yang belakang X-nya berubah jadi 2. Tergantung dari fungsi di soal apa. Oke? Nah, ini perhatikan kalau yang B itu di sini pangkat 3 nih. Kenapa pangkat 3, Bu? Karena fungsinya itu X pangkat 3. Paham? Paham, Bu. Oke. Itu F2-nya, Bu. F-nya gimana, Bu, sama si F-nya? F2 nih, kalau fx-nya X Jadi kuadrat kan berarti F2 2 kuadrat. Kalau fx-nya X pangkat 3 berarti F3-nya adalah 3 pangkat 3 gitu. Kalau fx-nya adalah 2x kuadrat min 3x berarti F2-nya adalah 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2. Paham, Joel? Oke, Bu, paham. Oke. Pokoknya tergantung fungsi ya. Bu, saya baru sadar. Ternyata absis itu diganti sama A X. ya, Bu. Yap. Oke. Dah? Paham ya? Oke. Sekarang ini tadi Ronald udah join ya? Ronald? Ronald belum join ya, KB? KB? Belum, Bu, belum. Oh, oke. Tio ya. Bu, berarti rumus umumnya itu yang MAB sama dengan limit delta X ke 0 yang di atas itu. Nah, berarti ntar F dalamnya tuh terserah Ini soalnya X, kita ngikutin aja gitu. X-nya ini tergantung di soalnya berapa dia memintanya angka berapa. Oke? Oke, Bu. Nah, coba kita coba dulu ya. Kita kerjakan soal yang mirip kayak gini dulu. Atau ini kita lanjutkan ke sini dulu deh. Karena ini mirip juga nih, cuman beda beda hal yang diurus ya. Kalau yang di atas itu tentang gradien, kalau di sini tentang kecepatan sesaat. Nah, ini kita lihat dulu. Mereka rumusnya sama, cuman beda yang dibahas. Satunya tentang gradien, satunya tentang kecepatan sesaat. Nah, ini kecepatan sesaat berarti kita urai dari kecepatan rata-rata dulu. Nih. Kalau misalnya fungsinya, nah ini perhatikan, ini patokan kita nanti ya, fungsinya adalah 15x kuadrat plus 20x, itu adalah jarak ya, dalam kilometer. Ini adalah permasalahan mobil yang berjalan ya, mobil yang bergerak selama selang waktu tertentu nih. X-nya adalah jam, oke.
Nah, kalau ditanya kecepatan rata-rata mobil tersebut dalam selang waktu 0 sampai 2 jam, berarti kita mengerjakan delta F per delta X. Berarti F2 dikurangi F0 dibagi 2 kurangi 0 gitu ya. Masukkan ke fungsinya. Nah, artinya F2 artinya adalah masukkan ke fungsi Fx yang diberikan di soal, X-nya diganti dengan 2. 15 dikali 2 kuadrat ditambah 20 kali 2 dikurangi F0, ya udah 0 semua habis ya. Kemudian dibagi 2. Ketemunya adalah 50 km per jam. Nah, ini kecepatan rata-rata si mobil tersebut dalam selang waktu 0 sampai 2 jam. Jadi, kalau kecepatan rata-rata itu gini. Jadi, kalau misalnya nih ada kurva. Nah, begini ya. Dari 0 jam sampai 2 jam, itu ternyata kecepatan rata-ratanya itu, nah ini di rata-rata nih ya. Jadi, pergerakan mobil ini di rata-rata kecepatannya. Paham ya? Jadi ini jarak antara 0 sampai 2 ini tidak bergerak, tidak digerakkan, tidak dilimitkan ke 0. Nah, sekarang kita amati kalau selang waktunya itu akan kita gerakkan, kita limitkan ke 0. Mana yang kita limitkan ke 0? Itu ini saya hapus dulu. Saya geser dulu nih supaya kelihatan. Nah, ini penjelasan turunan memakai tabel sama yang ini nanti penjelasan turunan memakai rumus. Nah, ini perhatikan. Kalau tadi kita punya misalnya grafik kita adalah seperti ini tadi ya, misalnya ya. Ini saya nggak menggambarkan grafik aslinya sebenarnya. Saya akan menjelaskan pengertian limitnya karena kalian sama Bu Sri baru 1 kali pertemuan. Nah, ini waktunya ya. Ini adalah waktunya, yang ini adalah Y-nya. Nah, pada tabel di sini, ini adalah selang waktu sama kecepatan rata-rata. Nah ini, perhatikan selang waktu dari atas itu kita melihat pergerakan dari 0 ke 1. Jadi si 0 ini kita limitkan ke angka 1 nih, 1 jam. Nah ini namanya limit kiri. Jadi yang disebut limit, itu limit kiri dan limit kanan harus ada nilainya, maka limitnya ada. Limit itu sebenarnya kita ngitung apa sih, Bu? Limit itu adalah kita menghitung ketinggian kurva kita ada di Y berapa sih gitu. Itu tugasnya kita menghitung limit ya. Kalau ditanya sama Bu Sri, limitnya berapa untuk X sama dengan 1? Oh, berarti yang ditanya adalah tingginya kurva kita untuk X sama dengan 1 itu di mana, di Y berapa gitu. Ini Ronald sudah join. Oke. Itu ya, jadi limit itu adalah menghitung tanpa menggambar grafik, kita mengetahui, oh ketinggian kurva kita saat X-nya 1 adalah di 50 misalnya, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Selang waktunya, ini 0 kita limitkan ke angka 1, berarti kita gerakkan 0-nya, 0 jadi 0,8, 0,9, 0,99, 0,999. Pokoknya dekat sekali dengan angka 1, jangan sama dengan 1 atau melebihi 1. Jadi ini namanya limit kiri ya, limit kiri. Kemudian kita lihat kecepatan rata-ratanya bagaimana pergerakannya. Dari 35, kemudian 47, bergerak naik ya. Nah, kemudian kita lihat pentokan terakhir itu limit ke angka berapa nih? 49,99585 itu limit ke angka 50 ya. Nah, sekarang kita lihat berarti yang ini ya. Nah, ini fungsi kita bergerak ke mendekati angka 50. Dari kiri juga ya. Nah, sekarang kita lihat limit kanannya. Kita lihat limit kanannya, berarti kita lihat selang waktu nih. Selang waktu dari 1 sampai 2. Nah, yang kita gerakkan itu si angka 2-nya. Angka 2-nya kita gerakkan mendekati angka 1. Nah, ini namanya limit kanan. Oke. Jadi yang 2 yang kita gerakkan ke angka 1. Yang kita dekati harus angka yang sama. Jadi nggak boleh angkanya beda ya. Dari kiri ke kanan itu harus mendekati angka yang sama supaya kita bisa tahu nilainya berapa gitu. Berarti grafiknya yang ini nih. Nah, sebenarnya ketinggian grafik kita saat X sama dengan 1 itu berapa sih? Nah, ini yang kita mau cari. Ini angka berapa sih? Begitu.
Nah, sekarang kita lihat kecepatan rata-ratanya di sini. Dari 65, 57,5, 50, oh ternyata ini turun nih. Nah, kita lihat saat pentokan terakhir kita dapat nilainya berapa? Oh, ternyata 50,0015. Ini juga limit ke angka 50. Oh, berarti ini limit kiri dan limit kanannya mendekati angka yang sama nih. Kalau mereka mendekati angka yang sama, oh ya udah berarti nilai kecepatan kecepatan sesaat mobil tersebut pada saat X sama dengan 1, pada saat 1 jam itu ternyata 50 km per jam. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang dengan cara penghitungan, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya. Tuh, rumusnya selalu sama. Nah, yang berbeda adalah X yang mau kita cari. Yang ditanyakan di soal X-nya berapa? Kalau X-nya 1 ya udah masukkan ke sana 1 gitu. Kemudian jangan lupa ini masuknya ke fungsi kita tadi 15x kuadrat plus 20x tadi ya. Nah, kita jabarkan, kemudian sederhanakan. Saya pindah ke sini. Nah, ini. Kita jabarkan, kuadratkan, kemudian kali 15. Ini 20-nya kali ke dalam. Yang ini dihitung. Disederhanakan, coret delta X-nya, kemudian substitusi delta X-nya jadi 0. Ketemulah 50. Sama ya, dengan cara tabel kelihatan, dengan cara rumus langsung ketemu nilainya. Maka kita dapat definisi kecepatan sesaat itu adalah V nih rumusnya. V itu adalah limit dari V rata-rata. Gitu ya, di mana delta X-nya mendekati 0. Kemudian kita lihat ke contoh soalnya nih. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan Fx sama dengan 6x pangkat 3 plus x pangkat 2. Nah, ini fungsi kita. Dengan Fx dinyatakan dalam meter. Tentukanlah kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu 2 sampai 3 detik. Ini dalam detik ya, X-nya. Ya sudah, karena yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, berarti kita menghitungnya adalah delta F per delta X. Berarti karena X-nya adalah 2 dan 3, berarti kita hitung F3 dikurangi F2 dibagi 3 dikurangi 2. F3 itu apa? Ya udah masukkan ke fungsi yang ada di soal. Nah, masukkan ke X-nya 3, kemudian dikurangi kalau X-nya diganti 2. Dibagi 3 dikurangi 2 ya 1. Ya udah kecepatan rata-ratanya ketemu 119 meter per second. Kemudian yang B, berapa kecepatan sesaatnya pada saat 2 detik? Nah, ini berarti perhatikan kecepatan sesaat berarti kita memakai konsep turunan tadi. Memakai limit delta X mendekati 0 ya. Nah, ini perhatikan. Rumusnya selalu seperti ini. Hanya karena di sini minta X-nya 2, berarti di sini F2 plus delta X gitu. Dan seterusnya masukkan ke fungsi, dijabarkan. Nah, dapat nih. Setelah dicoret delta X, kemudian substitusi delta X-nya jadi 0. Ketemulah 76 meter per second. Apakah paham? Sampai contoh 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Ronald, kamu kenapa Ronald? Ya Bu, saya ketiduran Bu. Hah, kamu ya? Kan tadi istirahat kan ya Bu. Kan saya bingung tuh nungguin istirahat ngapain. Terus saya duduk di kasur. Terus saya tiba-tiba nggak tahu ketiduran kapan ya Bu. Terus bangun 9.50. Ya Allah. Makanya kalau istirahat tuh ini makan aja biar nggak ketiduran. Ya Bu. Kamu emang makannya jam berapa pagi? Saya belum sarapan sih Bu tadi. Jadi saya langsung sekolah. Oh, iya berarti istirahat kamu pakai buat makan aja biar nggak lupa, ya. Oke Bu. Apakah ada pertanyaan nih sampai contoh 2? Bu, berarti rumus limit itu sebenarnya sama aja dong, atau gimana? Kalau limit itu gini, jadi kalau kita pakai Word aja ya jelasinnya ya, biar saya gampang. Sebentar. Karena limit kalian belum dapat banyak ya? Belum terlalu sih Bu, baru 1 pertemuan. Oke, sebentar. Saya supaya kalian ada gambaran ya.
Misalnya nih, saya karang-karang soal aja nih, saya pindah ke sini. Misalnya kalian diminta menghitung limit, apa ya, bentar. Limit, mana limit? Ini dia, limit. Misalnya di sini X mendekati, X mendekati 2 ya misalnya. Sebentar, saya bikin soal dulu. Sebentar. Saya bikin soal dulu. X min 3X plus 1 X min 2. Oke, jadinya X pangkat 3 bentar, 2 min 5X kuadrat min 5X kuadrat kemudian 1 6 7 plus 7X kemudian min 2 sebentar. Kemudian nah ini X pangkat 3 min 5. Oke, saya pindahkan dulu ya. X pangkat 3 mana tadi? Di sini pecahan. Ini X pangkat 3. X pangkat 3. X-nya kok keluar? X pangkat 3. Kemudian min 5X kuadrat. X kuadrat. Ini keluar. Kemudian plus 7X. Plus 7X. Kemudian min 2. Dibagi sama X min 2. Sama dengan berapa? Nah, ini nanti pertanyaan di soalnya Bu Sri itu seperti ini ya. Nah, kan kita nggak tahu nih gambarnya kayak apa nih. Nah, berarti nanti di sini. Nanti di soal-soalnya Bu Sri itu di sini selalu X mendekati angka. Terserah berapa, bisa 0, bisa tak hingga, bisa berapapun. Kemudian di sini fungsinya juga bisa apapun, bisa pecahan, bisa akar gitu ya. Tapi kalau di turunan itu selalu di sini delta X mendekati 0, selalu ya. Tapi kalau di limit permasalahan limit sendiri ini variasi nih. X yang kita dekati itu bisa banyak sekali, bisa 1, bisa min 1, bisa 7, bisa 10, bisa 0, bisa tak hingga gitu ya. Bisa banyak. Maka kalau kalian lihat di soal-soalnya limit di modulnya Bu Sri, ini di sini banyak banget nih X-nya. Tapi kalau di turunan itu hanya khusus untuk delta X yang mendekati 0. Bukan X, tapi delta X-nya. Jarak antara X1 dan X2 yang kita dekatkan ke 0. Gitu. Itu yang di turunan ya. Maka tadi rumusnya cuma yang itu tadi. Nah, kalau di di limit, maka cara mengerjakannya gimana? Sama, ini sederhanakan dulu nih fungsinya. Jadi kita faktorkan ya. Ini saya copy lagi nih. Kita faktorkan fungsi yang atasnya nih. Bu, gimana cara memfaktorkan pangkat 3? Ya udah gini aja sih. Kalian bikin di sini X min 2 pasti yang mau kita coret. Bu, kenapa X min 2 yang akan dicoret? Karena di sini X mendekati 2 gitu. Penyebutnya akan kita buang pasti. Bu, kalau penyebutnya misalnya nggak kayak gini, Bu. Misalnya saya bikin X kuadrat misalnya. Di sini saya bikin jangan langsung ini ya. Misalnya min 3X. X-nya 1 aja. Nah, misalnya seperti ini. X kuadrat min 3. Nggak ada petunjuk, Bu. Saya harus memfaktorkan dengan angka berapa nih atas bawah. Petunjuknya yang di sini nih. Kalau X mendekati 2,
berarti di sini adalah X min 2 mendekati 0. Nah, gini caranya. Oh, berarti ini penyebutnya di atas dan bawah itu harus ada X min 2-nya nih yang mau kita coret gitu ya. Jadi X kuadrat min 3X min 2 itu kita faktorkan, dia menjadi X min 2 sama X plus 1 ya. Nah, kemudian pembilangnya nih, ya udah nih. X kalau dikali sama berapa, ketemunya X pangkat 3, berarti sama X kuadrat ya. Kemudian nih, kita kali lagi nih. X dikali berapa ya? Ini kalau dikali, kemudian ini dikali, dijumlahin harus ketemu min 5X kuadrat. Ini sudah ketemu min 2X nih. Berarti di sini harus min 3. Nah, perhatikan nih. Ini min 3X kuadrat, ini min 2X kuadrat. Ketemunya adalah min 5X kuadrat. Nah, kemudian yang belakang sendiri nih, angkanya berapa nih? Supaya ketemu min 2, oh berarti ini min 1. Plus 1 ya, plus 1 nih. Nah, gini cara memfaktorkan cepat. Ya udah, ini coret yang sama nih. Bu, maaf Bu. Apa? Itu pemfaktoran bawahnya nggak salah ya Bu, yang X kuadrat min 3X min 2-nya. Oke. Sebentar. Ini min 1 ya. Nah, kalau gini udah bener? Iya, benar-benar Bu. Oke, ya. Kemudian itu ini kita coret. Gimana Bu yang di bawah Bu? X min 2 mendekati 0 ya Bu ya? Jadi ini 2-nya kita pindah ke kiri. Kayak pindah ruas aja. Paham? Paham Bu, paham. Oke. Jadi kayak pindah ruas biasa aja, 2-nya pindah ke pihak X, jadi X min 2. Oh, berarti ini faktorkan atas dan bawah harus sama-sama X min 2 yang dicoret gitu. Nah, kemudian ini kita coret nih. Kita buang. Yang ini juga kita buang. Artinya menyederhanakan fungsi ya. Nah, kalau udah dicoret, berarti sekarang tinggal substitusi X-nya nih. Ini sama dengan, kita kopas dulu nih. Kita limit. Nah, ini kita kembalikan lagi ke bentuk ini. Tadi kita pindah ruas karena kita mau memastikan fungsi kita akan difaktorkan menuju ke apa gitu ya. Itu petunjuk untuk memfaktorkan aja, mempercepat memfaktorkan. Karena kalau nanti di Busri ada muncul pangkat 3, pangkat 4 gitu kan, supaya kalian nggak kelamaan. Nah, sekarang kalau sudah dicoret ini, kalian tinggal substitusi aja nih. Substitusi X-nya ke fungsinya, diganti dengan 2 ya. Nah, ini diganti dengan 2, ini diganti dengan 2, yang ini juga 2. Nah, itu ya. Karena kalau kita substitusi langsung, kita ketemu 0 per 0, ya nggak? Masa iya sih nilainya 0 per 0, ketinggian grafik kita? Kan kita 0 per 0 nggak tahu ya, tidak terdefinisi. Ya sudah, ini tinggal dikerjakan. 4 dikurangi 45, min 1 ya, min 1/3 ya. Min 1/3. Jadi ketinggian grafik kita itu ada di min 1/3 nih. Nah, coba kita cek di GeoGebra. Fungsinya adalah, kita cek di GeoGebra ya. Sebentar. Bu, ulangannya boleh pakai GeoGebra nggak Bu? Ulangan apa? Ulangan limit ini nanti. Limit kan sama Busri, bukan sama saya. GeoGebra sih buat buat ngecek aja ya. Ini nanti ulangannya sama Ibu bukan? Kalau limit sama Busri, sama saya kan yang turunan tadi, yang delta X mendekati 0. Nah, kalau misalnya gini, kita cek pakai ini. New. Don't save. Oke. Tadi fungsinya apa tadi ya? Fx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 3 min 5X. Di gini ya. X pangkat 3 min 5X kuadrat. Kemudian plus 7X min 2 ya. Dibagi apa tadi? X kuadrat
min X, min 2 ya. Nah, ini perhatikan. Tadi yang ditanya adalah limit X mendekati 2 ya. Nah, ini perhatikan nih. Saat X mendekati 2 nih. Dari kiri X didekati dari 2, maka grafiknya yang ini yang kita pakai nih. Kemudian kalau 2 didekati dari kanan, maka grafiknya yang ini nih. Nah, berarti saat ini berapa sih nilainya? Coba kita zoom ya. Zoom. Berapa sih X-nya? Angkanya nggak kelihatan ya. Zoom. Nah, ini perhatikan. Angka 2 di mana? Di sini ya. Nih. Dia adalah di sini. Tingginya. Oke, min ya. Paham pengertian limit? Halo? Boleh lihat rumus yang tadi nggak, Bu, yang limit tadi itu? Ini. Tinggal ini loh fungsinya nih. Di sini ada lim X mendekati 2. Coba ya kita hitung lim. Ya udah. Ini dari gambarnya sih kelihatan tingginya ada di sini ya. Kita bikin titiknya coba. Titiknya ada di sini. Nah, ini perhatikan nih. Min 0,33 itu berarti min sepertiga ya. Tuh. 2, gitu. Bisa ya? Coba kita kembali lagi ke soal mana tadi limitnya tadi? Sebentar, kok hilang? Ini dia. Yang ini, Joel. Dah? Nah, sekarang kalau yang turunan tadi. Kita lihat yang turunan tadi. Kalau bedanya sama yang turunan, kalau misalnya gini. Kalau di turunan itu, kita lihat yang di modul kita ya. Misalnya kita mau cari nih, apakah nanti, jangan yang ini deh, yang dari lantian aja nih misalnya nih. Kita mau cari ini ya. Nih. Copy, kita mau mencari hasil gradien ini, gradiennya di saat X-nya sama dengan 5. Saya pindah ke Word kita tadi. Kok ini? Salah. Ini integral. Yang di sini. Turunan dengan menggunakan konsep limit. Oke. Nah, misalnya ini. Tentukan F min 5 itu artinya sama dengan tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis 5. Nah, ini sama artinya ya. Jadi kalau tentukan nilai F aksen 5 itu sama aja dengan tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis 5. Nah, sekarang karena dia mintanya dengan menggunakan konsep limit, berarti kita kopas aja rumusnya dari tadi. Karena rumusnya pasti selalu sama. Hanya fungsinya aja yang beda ya. Nah, ini kita copy aja yang ini. Nih, copy. Masukkan ke sini. Nah, begini. Tetapi karena dia mintanya di absis 5, nah ini X-nya diganti 5, jangan 2. 5. Nah, kita tinggal melanjutkan nih. Berarti ini M ya. M atau sama dengan F aksen 5. Nah, maknanya sama nih. Nah, berarti kita tinggal menjabarkan nih, karena fungsinya adalah X per X min 1, berarti kita masukkan ke sini
Ini saya copy lagi nih. Copy. Ini fungsinya kita ganti jadi ini. Copy masuk ke sini nih. Nah, tetapi X-nya ini berubah jadi 5 plus delta X ini. Copy. Nah, yang ini juga. Nah, begitu. Kemudian F5, lah kan fungsi kita X ini, X per X min 1. Berarti ini masukkan ke sini juga nih. Copy, tapi X-nya diganti dengan 5. Nah, 5. Nah, tinggal dirapihin. Berarti sama dengan menjadi Marcella, kamu kayak ninja. Puyeng ya? Nah, ini 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1, jadi di sini adalah 4. Oke, kemudian ini 5 per 4 ya. 5 per 4. Oke. Kemudian samakan penyebutnya ya. Nah, ini jadikan sama dengan saya turun ke bawah aja nih. Sama dengan saya copy dulu. Nih, sama dengan yang ini kita samakan penyebutnya. Nah, ini saya jadikan 1 per ini aja biar enggak pecahannya enggak terlalu panjang. 1 per delta X. Nah, saya pindah ke sini aja, seper delta X-nya. Kemudian dikali sama yang ini. Ini tinggal disamakan penyebutnya ya. Copy. Nah, kemudian sama dengan lim. Yang ini tetap sama nih. Kita tinggal menyamakan penyebutnya yang di dalam kurung nih. Berarti ini disamakan penyebut. Berarti saya pakai ini aja deh. Samakan penyebutnya berarti saya copy yang ini. Berarti ini penyebutnya dikali ya. 4 dikali 4 plus delta X nih. 4 dikali 4 plus delta X. Kemudian pembilangnya nih. 4 dikali 4 plus delta X. Kalau dibagi 4 plus delta X. Sisanya 4 ya. 4 ini kita kali sama pembilangnya. Jadi di sini dikali 4 nih. Nah, begini. Kemudian dikurangi. Di min. Kenapa? Karena di sini min 5 per 4 ya. Nah, sekarang 4 dikali 4 plus delta X dibagi 4. Maka sisanya 4 plus delta X. 4 plus delta X kita kali sama pembilang. Berarti di sini menjadi 5 dikali 4 plus delta X. Gitu. Kali ke sana. Tutup kurung. Nah, tinggal dirapikan sekarang. Nah, sama dengan yang ini sama nih, tinggal ya udah copy semuanya aja ya, copy. Nah, ini kali ke dalam ya. Ini saya buang aja. Jadi 20 4 dikali 5 ya. 4 dikali delta X ya udah plus 4 delta X. Copy masuk ke sini. Kemudian 5 dikali 4 min 20 ya. Ini saya buang juga. Min 20. Kemudian min 5 dikali delta X. Berarti min 5 delta X. Yang bawah jangan dikali ke dalam. Biarkan aja bentuknya seperti itu. Atau dikali ke dalam juga boleh. Nah kemudian 20 min 20. Coret aja nih. Buang. Sama yang ini. Kemudian 4 delta X dikurangi 5 delta X. Bisa dihitung tuh. Nah, sama dengan saya copy dulu. Copy. Sama dengan. Nah, ini yang sudah dicoret dibuang. Buang. Yang ini juga dibuang aja lah. Nah, ini jadi min 1 ya. Min delta X. Nah, ini delta X sama delta X. Yang bawah ini bisa dicoret nih. Yang luar ini ya. Nih. Coret. Nah, kalau kita sudah mencoret delta X-nya, sekarang tinggal substitusi limitnya nih.
Saya copy. Kemudian saya buang yang ini. Kemudian ini diganti jadi min 1 ya. Saya buang min 1. Nah, setelah itu baru delta X kita substitusi. Nah, ini saya copy fungsinya aja. Delta X kita ganti jadi 0. Nah, 0 karena di sini delta X mendekati 0 ya. Nah, ya udah dari sini kita dapat min 1 per 4 kali 4. Kok sama dengannya di sini? Sama dengan di sini. Min 1/16. Ya udah itu gradiennya. Apakah paham? Nah, ya udah jadi gradien garis singgung kurva di titik dengan absis 5 adalah min 1/16. Apakah paham? Apakah belum paham? Silakan yang belum paham bertanyalah. Siapa yang keluar lagi dari Zoom? Ada yang keluar masuk tadi? Bu, berarti ini cara pengerjaannya tuh kan kalau misalnya nentuin gradien itu pakai yang rumus M sama dengan limit delta X ke 0 terus yang F dalam kurung A plus delta X dikurang FA per delta X. Per delta X. Ya. Nah, terus buat fx-nya itu atau itunya tuh menyesuaikan. Menyesuaikan soalnya. Terus nanti berarti setelah kita substitusi si fx-nya kita sederhanakan dulu, baru nanti limitnya dimasukin. Maksudnya yang nolnya baru di setelah delta X yang per di bawah di soal ini di rumus ini ya. Setelah delta X yang di rumus ini bisa dicoret sama di pembilang, baru substitusi. Gitu? Baru substitusi. Berarti substitusi itu kayak terakhir banget gitu kan ya? Okay. Jadi kalau kalian menyelesaikan soal limit itu kan pertama cek dulu, lihat fungsinya, bentuknya pecahan nggak. Kalau pecahan, coba substitusi dulu apakah 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti harus cari cara nih, harus difaktorin atau dikali akar sekawan gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa disederhanakan, dicoret yang bikin 0 per 0 tuh. Kalau udah dicoret, baru substitusi terakhir. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita mau belajar, kita nggak mau berlama-lama di limit. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya seperti itu. Nah, sekarang kita mau pelajari kalau misalnya pakai rumus ya. Nah, kita lihat rumus-rumusnya di modul dulu. Supaya kalian kebayang. Turunan itu nanti tidak selamanya kalian mengerjakan pakai limit nih, panjang sekali ya. Kalian mengerjakannya. Maka nanti di turunan itu ketemulah rumus-rumus yang mempermudah menghitung turunannya, mencari turunannya gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah ini. Saya copy aja, kita mau coba kerjakan dengan cara yang ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini menentukan turunan dengan rumus. Nah, rumusnya ini. Jadi maksudnya rumusnya itu gimana sih? Jadi gini, kita memakai yang ini aja supaya lebih kelihatan hasilnya ya, yang gampang dulu. Nih, jadi ini kalau tadi pakai limit, caranya panjang sekali ya, ketemunya 76. Coba kita ambil fungsinya ini, kita mau cari F2 ya, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat saat X-nya 2. Nah, kita mau cari fungsinya ini. Yang ditanya adalah kecepatan sesaat mobil saat X sama dengan 2. Nah, kita mau memakai rumus. Maka
di sini kalau di sini fungsinya Y, maka turunannya adalah Y aksen. Berarti kalau di sini fungsinya Fx, turunannya adalah F aksen X. Di sini saya kasih aksen. Nah, ini lambang turunan ya. Nah, sekarang gini. Kita perhatikan bentuknya harus seperti rumus di sini. Harus AX pangkat N. Nah, ini di sini 6X pangkat 3 itu sudah sesuai. Bentuknya sudah sama dengan rumus. Berarti A-nya 6, kemudian N-nya adalah 3. Berarti di sini turunannya adalah N-nya itu kita turunkan ke sini, ke depan dikali sama A. Berarti A kali N, kemudian pangkatnya X berkurang 1. Berarti yang ini menjadi 6 dikali 3, X-nya pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 3 min 1. Nah, ini suku pertama. Suku yang kedua kita berlakukan juga rumus yang ini. Ini X pangkat 2. Oh, berarti A-nya 1 nih. Tapi nggak dituliskan angka 1. Kemudian N-nya berapa? 2. Ya udah dikali 2. Kemudian X-nya adalah pangkat 2 min 1. Nah, ini pangkat 2 min 1. Nah, begini. Ya udah, ini tinggal disederhanakan. Ini X-nya di bawah. Nah, 6 dikali 3 itu adalah 18. X kuadrat. Ya kan? Kemudian ditambah 2 kali 1 ya udah 2. X-nya X aja. Nah, kemudian kecepatan sesaat saat X-nya 2. Berarti ini. Kita menghitung F. Oh, si Ana. Menghitung F aksen 2. Nah, ini sama dengan gradien tadi ya sebenarnya ya. Sama dengan kita substitusi ke sini. Ya, kenapa? Ini masukkan ke sana 2. Siapa tadi yang mau bicara? Sama dengan. Nah, tinggal dihitung nih. 18 kali 4 berapa? Melodi? 112. 18 kali 4. Bentar, Bu. Berapa? Tujuh dua. Ditambah 4 ya. Nah, ini berapa? 76 kan? Nah, 76 meter per second ya tadi. Coba kita lihat yang di modul tadi. Tuh, sama tuh. 76 meter per second. Di sini langkahnya berapa panjang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bikin puyeng ya. Tapi dengan menggunakan rumus, kita hanya berapa langkah coba? 1, 2, 3, 4 udah langsung dapat. Ibu mau nanya dong. Apa? Boleh, silakan. Kita tahu dari mana kalau kita harus nurunin atau enggak? Soalnya kan kadang-kadang ada aja yang mikir kayak ya udah langsung masukin X jadi 2 aja gitu loh. Kita tahu dari mana harus nurunin. Nah, karena dia nanyanya kecepatan sesaat. Ini kan fungsi jarak. Oke? Aceh? Iya, Bu. Ya, ini fungsi jarak. Kalau langsung disubstitusi nanti ketemu jarak. Aceh. Oh, jadi kalau misalnya jarak diturunin jadi kecepatan saat. Kalau misalnya kecepatan saat diturunin jadi apa, Bu? Ada lagi nanti. Percepatan ya? Saya nggak tahu, Bu, makanya saya nanya. Iya, percepatan. A. Jadi S. S aksen itu sama dengan V. V aksen itu di fisika ya, itu sama dengan A. Percepatan. Ini jarak, ini kecepatan, laju, yang ini percepatan. Oke? Bu, bentar saya mau nanya. Oke, silakan. Yang waktu Ibu menurunin rumusnya yang dari AX pangkat N jadi ANX pangkat N min 1, ini satu-satu, Ibu masukinnya satu-satu. Per suku. Oh, bukan sebagai
Oh, Nggak bisa, satu kesatuan nggak nggak bisa bisa, juga harus sih. harus satu-satu ya. Oke, paham? Oke, Bu. Oke. Sekarang contoh yang lain ya, kita menggunakan rumus lagi nih. Kalau kita cari yang di modul. Saya kopas aja di sini ya. Misalnya, ini saya buka aja di modul. Kita lihat contoh-contoh yang ada di sini nih. Perhatikan. Kalau nanti kalian ketemu, ini saya share-nya udah bener ya? Udah modul kan? Udah. Saya takutnya saya belum pindah. Kalau kalian ketemu bentuknya, soal itu masih bentuk akar, Bu. Gimana, Bu? Saya memakai rumusnya. Rumusnya tadi kan AX pangkat N. Berarti akar itu juga harus dijadikan pangkat. Nah, ini. Jadikan seperti ini. 3/2 ya pangkatnya ya. Nah, ini adalah jadi N-nya. A-nya 1. Berarti tinggal turunkan nih. 1 dikali 2/3 adalah 2/3. Kemudian pangkatnya 2/3 dikurangi 1. Jadi min 1/3. Karena minus, maka dia dipindah ke penyebut. Jadi pangkatnya plus. Kemudian karena pangkatnya pecahan, kita kembalikan lagi ke bentuk akar. Nah, ini yang A. Paham ya? Kemudian kalau kalian ketemu bentuk pecahan, gimana Bu? X-nya naikin aja ke atas jadi pangkat minus ya. Nah, ini dia. X-nya aja yang naik ke atas. Kemudian baru N-nya kita dapat min 2, A-nya adalah 5. Tinggal diturunkan, dikali ya. 5 dikali min 2. X-nya berpangkat min 3. Nah, karena min, kita oper ke bawah jadi per. Ini. Kalau yang ini udah langsung jadi 12X pangkat 2 ya. Yang D, kalau ketemu yang D, ini X-nya aja yang naik ke atas. Ini pakai yang hitam aja biar enak. 2/3. X-nya menjadi pangkat 2 dikurangi setengah. Nah, akar itu setengah ya. Karena dari bawah dia jadi min. Nah, maka dia bentuknya menjadi 2/3. Pokoknya angka nggak boleh ikut naik ke atas ya. Yang boleh naik ke atas itu hanya variabel. Jadi 3/2 ya. Nah, tinggal sekarang diturunin. Jadi F aksen X sama dengan turunkan. A 2/3 dikali N 3/2 1 ya. 1 nggak usah ditulis. Berarti X pangkat setengah ya. 3/2 dikurangi 1 setengah. Atau dia adalah akar X. Nah, begini. Apakah paham? Saya? Bu, boleh lihat yang sebelumnya nggak Bu, yang di atas itu Bu? Tentang keterangan YF aksennya gitu Bu. Rumusnya? Iya. Nih. Ini rumus yang pokok ya. Ini rumus yang utama. Jadi, gimana caranya kalian memaksa bentuk soal bisa kalian turunkan pakai rumus ini. Tapi nanti kalau dipaksa kok nggak bisa, ya udah kalian harus menggunakan rumus yang lain-lain ini. Misalnya bentuk perkalian, ya udah kalian menggunakan rumus yang ini. U aksen dikali V, turunan yang depan dikali yang belakang, ditambah turunan belakang dikali depan. Atau kalau U per V, itu berarti U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U dibagi V kuadrat. Nah, ini bedanya nih. Kalau dikali berarti di sini penghubungnya plus. Kalau dibagi di sini penghubungnya min. Kemudian dibagi V kuadrat, jangan ketinggalan. Ini rumus pecahan. Kemudian kalau ada rumus komposisi bentuk fungsinya, ya udah nanti lihat di contoh ya. Ini kita turunkan dulu pokoknya si N-nya ini diturunin dulu ke bawah, kemudian U-nya pangkatnya berkurang 1, baru kemudian dikali sama fungsi U sendiri itu turunannya apa. Ini namanya adalah komposisi atau aturan rantai. Itu. Nah, kita lihat ke contoh soalnya lagi ya. Kita lihat ke contoh soalnya. Ini rumus turunan cuman ini. Itu banyak, Bu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang 2. Ini juga masih sama ya. Ini ada 2 suku nih diturunin. Ini langsung turunin. Yang ini
Yang ini, yang 3 per X kuadrat ini yang harus diubah dulu menjadi 3 kali X pangkat min 2 ya, baru diturunin. Kemudian kalau yang D, berarti ini harus dijadikan X pangkat 2/3 dulu, baru bisa diturunin ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat langsung yang pakai U per V sama yang komposisi tadi. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini nih perhatikan, kalau ini sama-sama tidak punya pangkat, kali pelangi aja nih. Biar nggak usah memakai rumus U kali V. Nah, coba ya. Kalau kita kali pelangi kan kita peroleh jadinya 2X pangkat 3 nih. 2X pangkat 3. Kemudian ini dikali ini min 3X kuadrat. X kuadrat. Kemudian min 14X. Kemudian plus 21. Nah, setelah dikali pelangi, habis itu baru kita turunin nih. Y aksen sama dengan. Berarti turunan dari 2X pangkat 3, 6X kuadrat ya. Nah, langsung aja. Pokoknya kalian ingat aturannya tadi. Ini N-nya diturunin dikali sama A. Yang ini juga nih, 6 min ya. 6X pangkat 1, X aja. Kemudian, oh ini X-nya ketinggalan. Turunan dari min 14X, kan ini X pangkat 1 ya. X pangkat 1 dikali 14, min 14 tetap 14. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi X pangkat 0 itu adalah 1 ya. Nggak usah ditulis. Apalagi konstanta. Konstanta itu adalah dia ada X pangkat 0 nih. Ada X pangkat 0 berarti 21 dikali 0 kan? Karena N-nya 0 nih. Ya udah habis nih, nggak ada. Nah ini perhatikan. Diturunkan dengan rumus 1, ternyata hasilnya sama dengan diturunin pakai rumus perkalian. Itu. Jadi lebih mudah kalau dikali pelangi aja. Itu dengan catatan di sini pangkatnya sama-sama 1. Oke. Kalau salah satunya pangkat 3 atau 5, nah baru nggak bisa, harus dengan terpaksa memakai rumus yang ini. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang U per V. Kalau yang U per V kita nggak bisa paksa dia menjadi bentuk yang bisa diturunkan pakai cara biasa. Rumus pertama ya, karena ini ada 2 suku nih, nggak bisa naik ke atas. Itu. Jadi kita anggap yang atas itu adalah U, kita turunkan U-nya adalah 3 ya. Nih. Kenapa? Karena 3X diturunin jadinya 3, min 2 konstanta itu kan X pangkat 0 ya, jadi min 2 kali 0 tuh habis. Kemudian V-nya yang bawah nih, 5X plus 6. Diturunin, 5X diturunkan jadinya 5. 6 diturunkan 0, nggak usah ditulis jadinya ini. Nah, kemudian Y aksennya rumusnya adalah ini. Turunan atas berarti 3 dikali yang bawah 5X plus 6 dikurangi turunan yang bawah 5 dikali atas 3X min 2 dibagi V kuadrat. Nah ini V kuadrat nggak usah dijabarkan ya. Yang kita jabarkan yang atasnya aja nih. Ini kita kali masuk. 5-nya kita kali masuk. Kemudian disederhanakan udah langsung jadi 28 per 5 plus 5X plus 6 kuadrat. Itu. Ini kalau pecahan ya, jadi kalian harus mengingat rumusnya nih. Turunan atas kali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Gitu. Nah sekarang yang pakai aturan komposisi. Tadi rumusnya adalah kalau Y itu sama dengan, saya memakai rumus yang sini. Kalau misalnya di sini saya anggap jadi GX. Supaya kelihatan fungsinya ya, bahwa dia fungsi komposisi. Maka Y aksennya itu menjadi N-nya, ini pangkat terluar harus turun dulu ke bawah. Nah, GX-nya masih tetap nih. Kemudian pangkatnya turun 1 nih, N-1. Baru terakhir jangan lupa dikali sama turunan dari fungsi yang di dalamnya nih, turunan dari GX.
Nah, ini rumus komposisinya. Nah, sekarang kita mau menurunkan yang nomor C nih. Nah, berarti 2 ini turunkan dulu nih. Y aksen itu adalah 2 pangkat yang terluar ini turun dulu ke bawah nih. 2 dikali X pangkat 3 min 3X tetap jangan diturunkan. Tetap dulu ya, turunannya nanti di luarnya. Pangkatnya berkurang 1 nih, 2 min 1 ya. Nah, kemudian dikali baru kita turunkan nih yang di dalam kurung, kita turunkan di sini. 3X kuadrat min 3. Nah, baru kemudian kita kali pelangi nih. Karena ini pangkat 1 ya, kita kali pelangi-pelangi, kemudian dikali 2. Baru ketemu jawaban terakhir. Tuh. Nah, kalau yang D nih, Y aksen sama dengan 5-nya turun ke bawah nih, 5. Kemudian 2 plusnya ini jangan diubah nih, jangan diturunin dulu ya. 2 plus 5X kuadrat. Kemudian di sini pangkatnya nyusut 1 jadi pangkat 4. Ini 2 ya. Kemudian baru dikali sama turunan yang dalam kurung nih, turunan konstanta 0. Turunan 5X kuadrat 10X. Nah, baru 10X sama 5 kita kali. Yang pangkat 4 biarkan saja, nggak usah diurai. 50X dikali sama 2 plus 5X kuadrat. Udah selesai nih, pangkat 4 ya. 5X kuadrat. Pangkat 4. Udah selesai. Nih jawabannya. Apakah paham sampai rumus komposisi, rumus aturan rantai? Intinya tuh sebenarnya substitusi aja nggak sih, Bu? Masukin ke dalam rumusnya. Betul, betul. Kalau kita mengerjakan pakai aturan konsep limit tadi, susah banget nih. Paham ya? Oke, sekarang kita mau lihat contoh, mau lihat soal latihannya. Oke, ini saya hapus. Saya buang ya. Coretannya di sini juga ada kok di modulnya. Oke, ini siapa nih? Oh, si Aceh keluar ternyata. Kita lihat ke latihan. Soal latihan 2 ya. Latihan 1 nanti dicoba dikerjakan ya. Latihan 2. Nah, perhatikan nih. Yang nomor A, ini kali pelangi aja dulu ya. Kali pelangi baru kita turunkan. Oke. Kalau yang ini nih, akar X-nya jadikan X pangkat setengah ya. Ini jadikan X pangkat setengah dulu. Nah, baru diturunin. Nah, yang ini dijadikan X pangkat setengah. Ini harus dijadikan 1 ya. Nah, ini saya copy aja nih. Bentar. Yang C. Copy. Kita pindah ke Word sini. Nah, ini fungsinya harus disederhanakan dulu bentuknya nih. Jadi fx sama dengan, supaya bisa dipakai rumusnya nih. Fx sama dengan 4x pangkat setengah ya. 4x pangkat setengah. X pangkat setengah. 1/2. Kemudian plus 2. Yang ini X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Jadinya X pangkat 1/2 ya. Ditambah X pangkatnya. Harus C gabung. Jadi ini saya tulis 3/2. Kemudian ditambah. Yang ini 3/8 tetap sama. Kemudian X-nya pangkat 5/2 ya. X 5/2. Nah, baru bisa kita turunin. Jadi bisa dicari F aksen X-nya. Jadi F aksen X-nya sama dengan F aksen. Oke.
Mana kok nggak mau? Ini 4 dikali setengah, jadi 2 ya. Kemudian X-nya berpangkat min setengah. Oke. X-nya jadi berpangkat min setengah. Nah, kemudian 2 dikali 3/2. Jadi plus 3 ya. Karena 2 dikali 3/2. Jadinya 3. Kemudian di sini X-nya jadi pangkat setengah ya. Karena 3/2 dikurangi 1. Jadinya X pangkat setengah. Kemudian ini 3/8 dikali 5/2. Jadinya berapa nih? Saya kopas dari sini aja. Plus. Yang ini dikali. Berarti 3 kali 5 ini 15. Kemudian 8 kali 2, 16 nih. Nah, X-nya berpangkat 3/2 ya. Karena berkurang 1. 5/2 berkurang 1 jadinya 3/2. Ya sudah, kemudian ini disederhanakan nih. 2 ini per akar X ya. Karena pangkatnya setengah. Min setengah. Jadi ini 2 per akar X. Saya kembalikan lagi ke akar karena pangkatnya setengah ya. Min setengah berarti di bawah. Kemudian plus 3 pangkat setengah jadi akar X. Kemudian plus 15/16. Kemudian karena 3/2 berarti yang ini. X. Akar X ya. X akar X. Copy. Nah, begitu. Paham? Oke. Oke, berarti nanti kalian coba kerjakan yang ini ya. Latihan 1, nanti silahkan kalian coba memakai rumus delta X-nya itu ya. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Kalian pilihin, yang penting kalian udah paham cara mencarinya. Jadi nanti kalau ada soal, terutama di PG, soal yang memakai limit, kalian ngerti maksudnya. Nah, sekarang kalau yang latihan 2, ini nomor 1, saya minta yang ini aja deh. Yang ini, yang lainnya pasti nanti bisa deh. Yang ini terutama nih. Nah, supaya langsung mencoba yang tersulit. Coba ini nanti gimana hasilnya. Kemudian yang nomor 2 itu kalian kerjakan soal yang urutan genap aja ya, yang B, D, F gitu ya. Jadi nggak usah semuanya, yang urutan genap aja yang kalian kerjakan. Itu paham ya? Nomor 2 urutan abjad genap. Oke, ini saya stop.